Yang pertama, ketekunan. Bartimeus menunjukkan kegigihan meskipun ada upaya orang lain untuk membungkamnya. Shalom, sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan. Sungguh senang kita dapat berjumpa kembali di dalam acara refleksi sahabat Biblika. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-62 di dalam serial pembahasan kitab Injil Markus dengan tema penyembuhan Bartimeus yang buta. Kita akan membaca firman Tuhan bersama dari Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52 di dalam terjemahan sederhana Indonesia. Lalu Yesus, murid-muridnya, dan orang banyak tiba di Yeriko. Dan waktu mereka meninggalkan kota itu, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, yang selalu duduk di pinggir jalan untuk mengemis. Dan dia mendengar bahwa Yesus dari Nazaret sedang lewat. Lalu dia berseru, katanya, "Yesus, keturunan Daud, kasihanilah saya." Banyak orang yang marah kepadanya dan menyuruhnya diam, tetapi dia semakin keras berteriak, "Yesus, keturunan Daud, kasihanilah saya." Yesus berhenti dan berkata, "Bawa dia kemari." Lalu mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Bersukacitalah, berdirilah, Yesus memanggilmu." Segera orang buta itu berdiri dan melepaskan jubahnya dan datang kepada Yesus. Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kamu mau aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Guru, tolonglah supaya saya bisa melihat kembali." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, karena kamu percaya kepadaku, maka sekarang kamu bisa melihat." Saat itu juga dia langsung bisa melihat lalu mengikut Yesus dalam perjalanan itu. Sampai demikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Markus 10 ayat 46 sampai 52. Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, sewaktu kita melanjutkan penelaan kita di dalam Injil Markus, Yesus dan murid-muridnya sedang menuju ke Yerusalem. Sekarang kita sampai pada mukjizat penyembuhan terakhir yang dijelaskan di dalam Injil Markus. Peristiwa ini melibatkan penyembuhan seorang buta di dekat kota Yeriko. Diidentifikasi dengan nama sebagai Bartimeus. Dia memiliki ketekunan, keyakinan, dan rasa syukurnya dapat menjadi teladan untuk kita pada hari ini. Mari kita lihat lebih dekat. Yang pertama, narasi dan latar belakang. Kota, Markus melaporkan bahwa mukjizat terjadi di jalan keluar Yeriko. Sedangkan Lukas mengatakan itu terjadi di dalam perjalanan ke Yeriko. Ada dua kota Yeriko pada masa Yesus, sekitar 15 mil dari Yerusalem. Yeriko tua dari zaman Yosua kebanyakan telah ditinggalkan orang. Yeriko baru yang dibangun oleh Herodes Agung adalah kota yang sangat menarik. Mukjizat mungkin terjadi ketika Yesus meninggalkan kota yang satu dan menuju ke kota yang lain. Kerumunan, termasuk murid-murid Yesus dan banyak orang. Orang banyak itu kemungkinan besar, bahkan lebih besar karena waktu itu banyak orang Yahudi yang sedang dalam perjalanan ke Yerusalem untuk merayakan Paskah. Orang buta, Matius mengungkapkan bahwa sebenarnya ada dua orang buta. Lukas memfokuskan ceritanya pada orang buta tertentu. Markus juga mengidentifikasinya dengan nama Bartimeus. Bartimeus duduk di pinggir jalan dan pekerjaannya sehari-hari adalah mengemis. Mukjizat terjadi. Permohonan putus asa
Mengetahui bahwa Yesus dari Nazaret sedang berjalan, Bartimeus mulai berteriak, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang berusaha membungkamnya, tetapi dia terus berteriak, "Anak Daud, kasihanilah aku." Penyembuhan Bartimeus. Yesus memerintahkan agar Bartimeus dibawa kepadanya, dan ia mendengar bahwa Yesus dari Nazaret sedang lewat. Lalu dia berseru, katanya, "Yesus keturunan Daud, kasihanilah saya." Dia membuang pakaian luarnya yang mungkin menghalangi langkahnya dan datang kepada Yesus. Yesus bertanya kepada Bartimeus apa yang dia ingin agar Yesus lakukan buatnya. Bartimeus pun menjawab, "Guru, tolonglah supaya saya bisa melihat kembali." Tanggapan Yesus, "Pergilah, karena kamu percaya kepadaku, maka sekarang kamu bisa melihat." Sebagai murid baru, Bartimeus segera melihat. Dia menjadi murid baru Yesus, dia mengikuti Yesus di jalan dan memuliakan Tuhan. Orang-orang yang melihat mukjizat ini juga memuliakan Tuhan, memuji Tuhan. Bagaimana bisakah kita memuji Tuhan untuk mukjizat seperti itu? Mungkin dengan belajar dari teladan dari Bartimeus yang buta. Dalam hal itu, inilah yang kedua, ada beberapa observasi. Yang pertama, ketekunan. Bartimeus menunjukkan kegigihan meskipun ada upaya orang lain untuk membungkamnya. Dia memberikan teladan kebenaran tentang apa yang Yesus ajarkan tentang ketekunan. Apakah kita bersedia untuk terus berdoa? Keyakinan. Bartimeus disembuhkan karena imannya, mirip dengan seorang perempuan yang disembuhkan dari sakit pendarahan. Apakah kita memiliki iman untuk menerima apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi kita? Yang berikutnya kita dapat belajar dari Bartimeus adalah hal bersyukur. Bartimeus mengikuti Yesus dan memuliakan Tuhan. Seperti penderita kusta Samaria, dia mengungkapkan rasa syukur. Apakah kita mengungkapkan rasa syukur atas banyak berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita? Bisakah kita daftarkan berkat kita satu persatu dan kita naikkan syukur kepada Tuhan di dalam doa-doa kita sepanjang hari? Sebagai kesimpulan, Bartimeus, banyak orang berusaha untuk menyuruhnya diam, memiliki banyak hal untuk diajarkan kepada kita tentang kegigihannya, tentang imannya, tentang rasa syukurnya. Semoga penyembuhan Bartimeus yang buta berfungsi untuk selalu mengingatkan kita agar bertahan di dalam permohonan kita kepada Tuhan, mengembangkan iman yang diperlukan untuk menerima permintaan seperti itu. Jangan pernah gagal mengungkapkan rasa syukur saat Tuhan menjawab doa kita. Akhirnya, perhatikan bahwa Bartimeus mengikuti Yesus. Apakah kita bersedia untuk menunjukkan terima kasih kita kepada Yesus dengan mengikuti Dia sebagai muridnya, menanggapi Injil Kristus? Sahabat Biblika yang dikasihi oleh Tuhan, kiranya apa yang dialami oleh Bartimeus itu juga boleh mencelikkan mata rohani kita, supaya kita memiliki keyakinan, memiliki ketekunan, memiliki rasa syukur dan kegigihan yang sama seperti Bartimeus. Kalau Tuhan berhenti berjalan untuk memberikan respon kepada Bartimeus, Tuhan juga pasti memperhatikan kita ketika kita menaikkan permohonan kita kepadanya. Kiranya teladan Bartimeus boleh menjadi gaya hidup kita juga ketika kita mempunyai suatu pergumulan dan permohonan kepada Tuhan. Marilah kita secara kontinu untuk kita panjatkan di hadapan Tuhan seperti yang telah dilakukan oleh Bartimeus. Tetap tekun, gigih, sabar, kemudian juga penuh dengan keyakinan dan syukur. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.